Hari ini tanggal 22 Januari kita akan membahas beberapa saham pilihan. Yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG ya, ditutup hijau ya, naik 0,28%, tapi kalau secara teknikal masih cenderung bergerak sideways sedikit di atas supportnya. Untuk supportnya masih di 7.200. Semoga saja masih bisa bertahan di atas 7.200 untuk minggu ini. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 22 Januari 2024, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Secara keseluruhan untuk asingnya sih sebenarnya lebih banyak yang keluar ya. Jadi untuk hari ini asingnya net sell, paling banyak dijual asing ada saham ASII, keluar 122 M. Selain di saham ASII, untuk asingnya hari ini juga keluar di saham Bank BRI, UNPR, UNTR, Adaro ya. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada Telkom, BRIS, AMMN, Aces, Arto. Cuman secara keseluruhan untuk hari ini asingnya net sell ya, walaupun hitungannya belum terlalu banyak ya. Kalau kita cek dari awal bulan, secara keseluruhan lebih banyak yang masuk sih untuk asingnya ya di saham-saham big cap. Semoga aja nggak dalam waktu dekat ini asingnya keluar ya. Kalau kita lihat untuk indeks global hari ini, untuk indeks Asia sebagian ada yang merah cukup dalam loh ini untuk Hang Seng dan Shanghai Index ditutup minus 2% lebih ya. Untuk indeks Eropanya masih running trade, ini masih hijau semua. Semoga aja untuk indeks US juga nanti malam nggak buruk-buruk banget ya, mudah-mudahan bagus. Dan untuk IHSG kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan mungkin masih cenderung sideways ya, ini di atas 7.200. Oke, mungkin seperti itu untuk indeks IHSG. Buat patokan aja, kalau kita lihat secara histori untuk resisten terdekatnya waktu itu ada di 7.270-an ya, 7.280 itu bisa dikatakan area resistennya ya. Kalau secara konsolidasi untuk beberapa waktu terakhir nih, khususnya dari tanggal 10 Januari ini kan cenderung sideways di range area 7.200 sampai 7.280. Kalau bisa breakout di atas 7.280 untuk besok ya, mudah-mudahan bisa naik. Tapi kalau masih berat buat breakout, mungkin ya ini masih akan sideways di area 7.200-an ke atas. Mungkin seperti itu ya untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek saham BBCA. Nah, hari ini nggak terlalu banyak pergerakan ya, walaupun tadi sempat turun ya ternyata. Oh ya, untuk saham Bank BCA tadi sempat turun ke level 9.525 untuk harga terendahnya, tapi habis itu ditarik naik. Dibuka merah dulu di awal market, turun, kemudian ada perlawanan naik ya, nggak sempat ke area supportnya dulu tapi langsung ditarik naik. Coba kalau kita cek untuk asingnya sendiri sih hari ini di saham BBCA kayaknya belum terlalu banyak keluar ya, malah masih masuk sih walaupun cuma 11,6 M. Dan kalau kita perhatikan untuk saham seperti BBCA hari ini nggak terlalu ramai ya, untuk nilai transaksinya 500-an M aja. Dan untuk asingnya juga kemungkinan sebagian ada yang keluar itu kalau lihat net buy-nya cuma sedikit. Ya untuk asingnya hari ini mendominasi ya, yang keluar juga paling banyak asing. Ada AKZP, AI versi asing net sell, kemudian yang masuk untuk asingnya ada YU, BK, CC, RX. Jadi sebagian asing masih masuk, sebagian lagi keluar. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, lebih banyak yang keluar. Untuk lokalnya yang jualan paling banyak CC 24,7 M. Kalau lihat hari ini sih yang jadi market macro time-nya AK dan ZP, keduanya net sell. Untuk besok mungkin perlu hati-hati ya, walaupun asingnya itu belum banyak banget distribusi untuk saat ini, tapi rawan sih, agak rawan ya kalau misal asingnya tiba-tiba jualan banyak di BBCA, ya bisa turun cukup dalam ya. Apalagi ini untuk laporan kuartal 4-nya juga belum di-update ya, hati-hati aja. Biasanya kalau laporan kuartal 4 keluar itu rawan koreksi sih. Untuk asingnya masih net buy sih kalau kita cek dari awal bulan, jadi belum banyak keluar ya. Semoga aja nggak dalam waktu dekat, tapi kalau misal asing jualan
pantau aja area supportnya 9450 ya, semoga bisa bertahan di atas ini, soalnya kalau sampai jebol 9450 support selanjutnya lumayan dalam, atau di 9275. Mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BCA. Kalau lihat transaksi hari ini, untuk besok kemungkinan mungkin sideways ya, kalau enggak malah rawan koreksi lagi nih untuk saham Bank BCA, tapi secara tren besarnya masih boleh sih. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau masuk lagi di saham BCA, kalau bisa turun lagi ke area 9450 ya, kemudian ada tanda-tanda mau pullback, nah itu kesempatan buat entry. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. BRI hari ini ditutup merah ya kalau nggak salah tadi. Minus 0,43%, walaupun candlenya hijau ya, hijau kecil. Tadi soalnya open gap bawah dulu, di awal market itu dibuka merah, sempat turun ke harga terendahnya kemarin 5.700, cuma ditarik naik lagi dan masih bertahan di atas 5.750. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham BBRI tanggal 22 Januari asingnya keluar 46,8 M, jadi asingnya net sell. BBRI hari ini tanggal ini kalau kita cek dari awal bulan ZP ya yang pegang barang paling banyak, dan untuk hari ini tanggal 22 untuk ZP-nya masih masuk ya, masih masuk 46,7 M, dan ZP yang masuk juga ZP versi asing. Tapi ya ini ya, asingnya sebagian udah mulai ada yang jualan DR, YO, BK. Mungkin karena ZP-nya belum distribusi cukup banyak. Ya mudah-mudahan aja untuk saham Bank BRI ya, untuk saham Bank BRI ini bisa bertahan di atas. Bentar. Bisa bertahan di atas supportnya 5.750. Semoga masih bisa bertahan di atas itu untuk besok ya. Tapi kalau melihat hari ini ada yang distribusi cukup banyak ya, hati-hati aja untuk besok ya. Mungkin akan sideways dulu. Kalau nggak sideways ya mudah-mudahan bisa naik ya. Semoga aja seperti itu. Soalnya kalau kita lihat secara historinya, trennya masih cukup bagus. Ini untuk polanya masih cukup bagus ya, untuk polanya naik, turun, bentuk higher low, naik higher high, turun higher low, seperti itu aja. Jadi untuk saham Bank BRI misal masih bisa bertahan aja di atas 5750, mudah-mudahan masih cukup aman ya, apalagi untuk ZP malah masih nambah muatan, intinya belum distribusi cukup banyak untuk si ZP-nya. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Kembali ke disclaimer, kalau sampai jebol support ya buru-buru entry ya, takutnya bisa ke support yang di 5.550. Jadi mending kalau jebol support ambil posisinya di area supportnya yang 5550. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS yang hari ini naik lumayan tinggi ya, 3% lebih, 3,90, hampir 4%. Secara teknikal ini berhasil breakout ya untuk saham BRIS. Di awal market open gap atas ya, opennya di 2020, sempat koreksi turun dekat area supportnya, kemudian ngegas naik dan ini konfirmasi breakout. Kalau secara tren ini udah konfirmasi bullish sih sebenarnya untuk saham BRIS ya, naik kemudian sideways, breakout, naik lagi sideways, breakout lagi, malahan ini berhasil breakout di atas 2050. Untuk saham BRIS misal masih uptrend, target price-nya ke 2200 ya, lumayan tinggi. Misal koleksi turun selama masih bisa bertahan aja di atas 2050, kalau menurut saya sih masih cukup aman ya secara teknikal. Coba kalau kita cek untuk transaksinya untuk hari ini, untuk saham BRIS tanggal 22 Januari secara keseluruhan ada yang akumulasi ini kelihatan, dan yang masuk itu asing ya. Jadi untuk hari ini asingnya net buy sebanyak 43. Ini hitungannya lumayan banyak ya untuk BRIS saat ini. Jadi diakumulasi oleh asing, lokalnya jualan, harga sahamnya naik untuk besok karena hari ini naiknya disertai akumulasi oleh asing lagi ya. Jadi mudah-mudahan untuk saham BRIS masih bisa naik lagi lebih tinggi. Untuk target price-nya ya di sini 2200-an, semoga aja bisa
kecapai untuk minggu ini ya. Oke, itu untuk saham BRIS ya, selama nggak jebol lagi aja di bawah 2050, kemungkinan masih cenderung buat uptrend nguji resistennya. Mungkin kalau setelah berada di area 2200-an, bisa jadi akan sideways dulu ya, seperti waktu itu tanggal awal-awal bulan Januari ya. Oke, itu untuk saham BRIS. Untuk skenario-nya mungkin bisa naik, nguji resisten, nanti sideways di area resistennya ini. Kita ikuti aja untuk pergerakannya. Oke, itu untuk saham BRIS. Disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Arto yang hari ini naik ya, setelah kemarin diakumulasi oleh asing. Hari ini akhirnya berhasil breakout ya. Jadi kemarin sempat kita bahas kalau untuk saham Arto itu diakumulasi oleh asing dan harganya hari ini berhasil breakout. Open gap atas di awal market itu langsung dibuka hijau, opennya di 3.540, sempat koreksi turun dikit, kemudian ngegas naik. Walaupun cuma 4% ya, belum biasanya sih cukup tinggi, tapi ini 4% aja. Coba kalau kita cek ya, apakah hasilnya masih masuk di saham Arto. Kalau kita cek di sini, hari ini tanggal 22 Januari, untuk saham Arto masih ada yang akumulasi ya, CC versi asing net buy 20,1 M. Kalau kemarin juga CC sih hari Jumat itu. Ya kan, CC jadi cenderung diakumulasi oleh CC versi asing. Sampai hari ini masih nambah muatan malah dengan jumlah yang hitungannya lebih gede lagi ya, 20,1 M net buy. Jadi untuk hari ini Arto diakumulasi CC versi asing, untuk lokalnya lebih banyak jualan. Untuk besok mungkin karena CC-nya masih masuk, mudah-mudahan masih bisa naik lagi sih. Mungkin seperti itu untuk target price-nya. Arto ya, di sini sih kalau kita lihat secara histori waktu itu mentok ke 3.860 ya, tapi ya di sini sih 3.700 ya, 3.800 ya. Ini target price-nya untuk besok ya, semoga aja bisa breakout dan bertahan di atas 3.800. Itu area resistennya ya, resisten terdekat untuk saham Arto, dan untuk supportnya ya harga terendah hari ini di 3.520 itu area support untuk Arto, dan resistennya di 3.800. Kalau melihat transaksi hari ini ada kecenderungan untuk Arto besok melanjutkan kenaikannya ya, nguji resisten di 3.800. Kita lihat aja untuk besok. Oke, itu untuk saham Arto. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Brand ya. Brand hari ini naik ya, Brand TPIA naik, tapi untuk BRPT-nya nggak terlalu tinggi. Untuk Brand naik 4,90% ya, ini candlenya sih hitungannya kecil ya, kalau kita bandingkan historinya. Jadi untuk saham Brand masih cenderung sideways sih kalau kita lihat candlenya aja. Untuk area resistennya ada di 5.450 tadi gagal breakout ya, walaupun sebanyak itu resisten cuman gagal breakout. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Brand hari ini tanggal 22 Januari, secara keseluruhan ada yang akumulasi sih. Ini kita bisa lihat bareng-bareng, ada DX yang net buy 42 M ya, dan DX-nya yang masuk itu versi lokal. Ya, jadi untuk hari ini saham Brand didominasi oleh lokal, untuk asingnya sendiri net sell ya. Jadi untuk asingnya lebih banyak yang jualan. Asingnya net sell 21,4 M, yang keluar itu untuk asingnya ada AK, AG. AK net sell 18,6 M. Sedangkan untuk lokalnya ada yang akumulasi. Ini kalau kita perhatikan untuk DX, MG masuk ya, malah untuk DX ini cenderung akumulasi, nilai transaksinya 42,5 M dan net buy 42,1 M. Jadi hampir seluruh transaksinya itu buy di saham Brand ya untuk DX ini. Untuk MG juga masih punya posisi hari ini lumayan banyak, 18,2 M. Untuk besok untuk saham Brand ya, kalau ini bisa breakout di atas 5.450 ya, target price-nya ke 5.900. Ini resisten kuatnya untuk saham Brand. Mungkin seperti itu aja ya untuk saham Brand. Kalau mau masuk
Selama masih tinggi aja tingkat volatilitasnya buat trading ya disclaimer, tapi kalau untuk invest perlu hati-hati ya, terlalu beresiko. Ini sih untuk supportnya di harga saham ini 5.150, lumayan dalam ya, jebol di bawah itu support selanjutnya ada di 4.900. Tapi kalau menurut saya sih kayaknya kalau nggak sideways malah cenderung naik ya, bisa berada di atas 5450 ya, bisa naik lagi lebih tinggi. Mungkin seperti itu untuk saham brand ya. Memiliki disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham TPIA ini yang naik cukup tinggi hari ini. 10% lebih ya, dan plus di area resistennya. Malah berhasil break out ini untuk saham TPA di awal market sedikit open gap atas ya. Kemarin kan sempat naik kemudian turun tapi dijaga di atas supportnya 4.330. Hari ini opennya di 4.370 ya. 4.370 untuk harga pembukaan TPA hari ini. Langsung ngegas ya, naik cukup tinggi sampai ke 4.900-an tadi untuk harga tertingginya, cuman ada sedikit perlawanan turun tapi masih berhasil breakout ya. Ini semoga aja untuk besok bisa bertahan di atas 4.750, itu area support tertekannya ya, satu untuk TPA di atas support. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini TPIA, apakah ada yang akumulasi? Tanggal 22 Januari secara keseluruhan emang lebih banyak yang, kalau kita lihat sekilas ya, ada AK yang net 14,8 M, dan untuk asingnya sendiri net sebagian ya masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih. Asingnya net buy cuma 1 M aja ya, jadi ada yang keluar ini CCBK, kemudian yang masuk untuk asingnya AK 14,8 M. Untuk lokalnya yang masuk sama yang keluar kayaknya nggak beda jauh ini ya. Jadi market utamanya untuk hari ini di saham TPA MG. MG-nya masih net buy 3,8 M, dan kalau kita perhatikan untuk MG itu cenderung trading ya. Nilai transaksinya 66,8 M dan net buy cuma 3,7 M aja. AVGP-nya ada di 4.659, 4659. 4659 floating profit sih. Jadi misal di awal market langsung di HK ya nggak menutup kemungkinan bisa naik dulu untuk saham TPA. Jadi kalau mau masuk buat trading sih disclaimer ya, selama tingkat volatilitasnya masih cukup tinggi aja. Tapi lebih amannya pasang antisipasi sih kalau sampai turun di bawah 4750 untuk besok ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham TPA. Kalau naik itu target price-nya ke area berapa? Kalau kita pakai Fibonacci sih untuk resisten selanjutnya lumayan tinggi, ada di 5.280 ya. Dan kalau kita lihat karakternya untuk saham TPI ya, ini ya nggak ada yang nggak mungkin ya kalau besok langsung ngegas ke area resistennya ini. Tapi ya perlu hati-hati sih kalau mau entry, soalnya ya hitungannya hari ini naik cukup tinggi, nggak ada yang akumulasi. Jadi naiknya itu ya karena digoreng ya, bisa dikatakan seperti itu. Oke, itu untuk saham TPA, apalagi di level harga ini tanggal 19 Januari kan masih ninggalin sedikit gap up ya. Jadi kalau menurut takutnya kalau menurut gap ya bisa turun lagi ke area sini. Untuk besok cenderung lebih ke naik dulu mungkin di awal market ya. Kalau MG-nya nge-HK ya bisa jadi naik dulu. Tapi kalau langsung merah ya jebol di bawah 4750 ya, mending jangan buru-buru buat entry sih, lihat bid offernya gimana nanti. Kalau ada tanda-tanda mau ngegas naik ya, disclaimer buat teman-teman yang mau masuk untuk trading. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham TPIA ya. Memiliki disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham ASII yang aslinya terus keluar ini, entah kenapa aslinya keluar terus, dan ini malah udah mendekati area support ya. Apakah ini kesempatan buat entry atau perlu hati-hati dulu untuk saham ASI? Kalau secara fundamental sih sebenarnya menarik ya buat dilirik ya, apalagi tahun 2023 kemarin ya bisa dikatakan itu
performa yang cukup bagus sih untuk saham ASI ini, tapi harganya turun terus karena aslinya keluar ya. Itu ya itu mengindikasikan kalau yang gerakin harga bukan itu ya, bukan fundamentalnya, tapi pemainnya ya, market makernya. Buat patokan aja untuk besok karena ini udah mendekati area support ya. Semoga aja bisa mantul naik sih. Kalau menurut saya ini karena udah di area support kuat. Buat teman-teman yang mau entry atau average down ya ya bisa dipertimbangkan ya, atau yang belum punya posisi mau masuk di saham ASI bisa dipertimbangkan untuk besok karena ini udah mendekati area support kuatnya 5.200. 5.225 ya untuk harga penutupan hari ini. Ini kalau kita lihat secara histori di area sini 1, 2, 3 kali mantul ya. Jadi ya harusnya kalau mau entry kemungkinan resikonya harusnya nggak terlalu dalam ya. Semoga aja sih seperti itu. Untuk saham ASI apalagi ini udah pergantian tahun ya, bentar lagi misal bagi dividen kemungkinan sih itu bisa jadi sentimen yang positif untuk harga saham ASI. Oke, itu untuk saham ASI. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, ASI hari ini ada AK yang tanggal 22 ya, cukup ramai ternyata untuk saham ASI ini. Yang jadi market maker utamanya AK dan netp 50,6 walaupun cenderung trading juga ya. Untuk aslinya yang keluar ada RX, sorry kok RX-nya versi lokal ya. Ini 100% selling loh, murni distribusi untuk RX versi lokal. Jadi tidak melakukan pembelian sama sekali, di 100% jualan. Kemudian untuk aslinya yang crawl HBB, CC, ZP, YO. Mungkin buat teman-teman yang punya informasi tentang ASI, kenapa aslinya keluar cukup banyak ya untuk beberapa hari terakhir, bisa tulis di kolom komentar. Ini malah untuk BB juga 100% jualan, tidak melakukan pembelian sama sekali. Untuk yang masuk untuk aslinya RX, kemudian BK, AK, KZ, TP ya, cuman nggak sebanyak asing yang keluar. Setelah keseluruhan untuk hari ini sebenarnya untuk saham ASI masih cenderung ada yang distribusi sih. Jadi untuk besok kalau dibuka merah ya pantau aja ini di harga 5.200 ya. Semoga aja bisa mantul di area situ. Ketika jebol pun semoga aja nanti bisa mantul naik ya. Tapi kalau jebol dan konfirmasi breakdown di bawah 5.200, misal udah punya posisi ya jangan buru-buru buat average down lagi. Nah, mungkin seperti itu aja sih untuk saham ASII ya. Kita lihat aja laporan kuartal 4-nya gimana. Kalau misal laporan kuartal 4 bagus, itu untuk saham ASII menarik sih sebenarnya ya. Kalau laporan kuartal 4-nya bagus ya, semoga aja bagus sih. Apalagi kalau kita lihat kuartal 1, 2, 3-nya mengalami kenaikan ya, kecuali di kuartal 2 secara tahunan turun sih emang, cuman secara keseluruhan masih bertumbuh untuk saham ASI ini. Oke, itu untuk saham ASI ya, semoga aja bisa mantul naik untuk besok ya, bisa dipantau ini. Untuk selanjutnya kita akan cek saham UNTR. UNTR juga hari ini merah, turun cukup dalam ya untuk saham UNTR, berkonfirmasi jebol support ini. Nggak nanggung-nanggung ya, langsung ke 23.250 ya, turun 3,43%. Cukup dalam. Kalau secara teknikal untuk support selanjutnya ada di 22.800. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini UNTR tanggal 22 Januari secara keseluruhan didistribusi oleh BBIU ya, 100% jualan. Untuk BB-nya versi asing ya, dan IU-nya versi lokal ya. Untuk asnya sendiri net sell di UNTR net sell sebanyak 22,9 M untuk UNTR. Kalau kita cek di sini estimasi tahun ini sih emang turun, cuman nggak signifikan banget ya. Jadi kemungkinan untuk dividen yang akan dibagikan juga nggak beda jauh dari yang kemarin sih. Mungkin kalaupun turun juga turunnya nggak terlalu signifikan banget ya. Untuk saham UNTR ini dividen payout rasionya
12% ya. Jadi hitung aja 12% kalau misal ini kecapek ya 5.486, 12%-nya berapa ya, itu yang kemungkinan akan dipakai ke dividen. Jadi nggak beda jauh berarti ya dari tahun lalu, cuman turun berapa persen nih, dari 5631 ke 5486 ya, nggak beda jauh sih harusnya. Untuk saham UNTR pun juga kalau ada sentimen bagi dividen nanti ya, mudah-mudahan bisa rebound naik ya. Jadi bisa dilirik juga ini sebenarnya untuk saham UNTR ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk supportnya untuk besok di area sini perhatikan aja level 22.800 ya, semoga aja bisa bertahan di atas itu. Oke, itu untuk saham UNTR. Selanjutnya kita akan cek saham Cegas ya. Cegas hari ini ARB ini yang dikhawatirkan ya, kalau walaupun sempat naik ya, sempat ke area resistennya. Jadi buat teman-teman mungkin yang tadi udah sempat taking profit, soalnya cepat banget ya untuk saham-saham gorengan ini, langsung ngegas naik kemudian langsung dibanting turun ya. Itu sih untuk karakternya emang seperti itu. Jadi ya harus dibiasakan ya buat teman-teman yang suka saham baru IPO, saham-saham gorengan seperti Cegas ini. Sempat ke area resistennya tadi, sempat ke 1030 ya. Cuman habis itu langsung dibanting turun dan close ARB. Close-nya juga itu hanya di area support sih, 600 700, sorry, 700 itu area supportnya. Kalau kita cek untuk saham Cegas ya, betul ada yang nampung PO ya. Seperti yang kita khawatirkan, kalau PO-nya distribusi besar-besaran ya harganya seperti hari ini ARB, karena PO-nya sudah jualan segini banyak. Kalau kita cek dari awal IPO hitungannya juga PO dan net sell ya, kita berdoa aja semoga untuk besok PO langsung nge-HK ya, langsung masuk lagi. Dan untuk BK-nya yang kemarin masuk nyangkut berarti ya. Untuk AVG BK kalau kita cek dari awal IPO ada di 750 4754 floating loss ya, 754 di sini sih. Jadi ya buat teman-teman yang nyangkut, semoga aja kalau nggak PO nggak besok masuk lagi ya, BK-nya mau jaga harga ya. Tapi kalau melihat hari ini ARB PO jualan cukup banyak dan hitungannya yang nampung nggak terlalu kuat ya. Tadi yang nampung itu kalau nggak salah YP ya. Ya, YP nampung 20,1, nggak sebanyak PO jualan. Ini kalau kita perhatikan PO hampir seluruh transaksinya jualan ya. Nilai transaksinya 65,1 M dan net sell 64 ya. Jadi hampir 100% jualan untuk PO di saham Cegas. Hati-hati aja sih untuk besok. Soalnya kita nggak tahu juga untuk PO apakah masih punya berapa banyak saham ya. Kalau pas IPO dia penjatahannya cukup banyak ya, bisa jadi besok dihaki langsung turun ya. Yang ya Cegas. Kalau kita cek di sini yang nanti di harga opennya ada 180 ribuan lot, itu kan sih untuk saham yang ARB. Ya enggak banyak-banyak. Ya lumayan banyak, cuman enggak gede-gede banget ya. Jadi mudah-mudahan enggak langsung ARB di awal market ya. Kemungkinan open gap bawah, cuman enggak sampai ARB di awal market. Di awal market enggak tahu nanti setelah running trade apakah akan close ARB atau enggak, yaitu tergantung mekanisme pasarnya ya. Jadi untuk saham Cegas buat patokan ini aja, misal besok masih turun, itu support selanjutnya ada di 625 ya. Semoga aja bisa bertahan di atas itu. Misal nanti jebol ya mudah-mudahan bisa close di atas 625 ya. Tapi kalau sampai jebol di bawah dan nggak bisa naik lagi di atas 625 ya, mending wait and see aja dulu. Mungkin seperti itu sih untuk saham Cegas hari ini ARB, karena distribusi oleh PO tapi warnanya naik ya. Berarti naik 42%. Kalau kita cek untuk warnanya siapa yang naikin ya. Untuk Cegas Waran hari ini retailnya keluar PO ya. PO-nya masuk di Waran. Kenapa kok masuk ya? Karena ini XL, XC ya, CC sebagian retail keluar. Kalau kita cek dari awal IPO untuk PO dan Excel ya, ya mungkin masuk ya di Waran, tapi kalau mau cari aman
lebih aman masuk di cegasnya sih di sahamnya daripada warannya. Terlalu beresiko. Nanti kalau PO jualan lagi di waran bisa jadi harganya langsung ambrol ya untuk warannya ini. Soalnya rawan juga sih PO suka goreng-goreng ya ternyata. Mungkin seperti itu ya untuk waran. Bisa jadi untuk besok untuk warannya kalau PO ini nggak jualan ya masih bisa bertahan di atas lah, di atas bahkan bisa hijau dulu di awal market ya. Tapi jangan terlalu ya kalaupun mau masuk di waran buat scalpingan aja jangan terlalu banyak-banyak ya. Tapi saran saya sih lebih aman pantau aja sahamnya ya daripada warannya. Oke, itu untuk saham Cegas dan Cegas waran. Kembali lagi disclaimer, soalnya kalau di waran itu bisa hangus dan kalau hangus ya udah hilang lang ya, yang udah duit yang dipakai buat beli waran ya hangus nggak bisa dijual belikan. Tapi kalau di saham ya itu resikonya ke 50 ya, ke 50 tapi masih bisa dijual ya kalau lewat pasar nego ya mungkin seperti itu. Oke, itu untuk saham Cegas dan Cegas waran ya. Nah, selanjutnya kita akan cek saham apa? NICE. NICE turun 7,58% ya. 3 hari terakhir ini candlenya merah-merah-merah. Hari ini berhasil jebol support dan untuk support selanjutnya misal besok masih turun itu ada di 540. Kalau kita cek untuk transaksinya NICE hari ini tanggal 22. Hitungannya sih ya ya ini yang masuk masih retail dan yang jualan GRKK ya, masih didistribusi. Jadi untuk besok lawan masih melanjutkan penurunannya untuk saham niche. Mungkin seperti itu sih buat teman-teman yang nyangkut, jangan kebanyakan average down ya karena ini saham gorengan. Takutnya kalau banyak retail masuk ya harganya berat buat naik ya. Mungkin seperti itu aja. Kalau udah punya posisi kalau mau amannya sih dikurangi aja sebagian ya, siapa tahu nanti ada market maker yang masuk nanti digoreng naik, tapi kalaupun nggak naik paling nggak udah lepas sebagian kepemilikannya ya, mungkin seperti itu sih. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham niche ya. Untuk resistennya 620 itu resistennya. Tadi sempat naik sih nguji resisten cuman gagal breakout dan jebol support. Untuk selanjutnya kita akan cek saham STRK ini yang hari ini tidur lagi di 50 walaupun sempat naik yang nggak terbang ya. Sempat naik ke level 57 ya, tapi di kelas di 50. Kalau kita cek ya untuk saham STRK, siapa tahu apakah ada yang nampung. Hari ini tanggal 22 Januari, hitungannya sih yang nampung ini XI, YP, KK, XLCC ya. Dan yang jualan ZP, Netcel 5,2M, yang jadi market maker utamanya juga ZP, cenderung scalping dan Netcel. Jadi tadi dinaikin itu ya supaya bisa jualan lebih banyak lagi ya. Hati-hati sih untuk saham-saham seperti STRK ini habis tidur di 50 naik kemudian turun lagi tapi disertai dengan distribusi. Misal nanti naik lagi ya mending itu dijadikan kesempatan buat keluar ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih untuk besok untuk saham STRK sebenarnya yang ngantri di harga 50 ini nggak gede-gede banget ya. Jadi mungkin kalau besok bisa bangun di atas 50 nih ya itu kesempatan sebenarnya ya buat teman-teman yang nggak mau nyangkut, tapi ya kita nggak ada yang tahu harga sahamnya mau dibawa kemana. Cuman kalau melihat transaksi hari ini naik disertai dengan distribusi tadi dan turun lagi di 50 untuk besok rawan ya, rawan seperti itu. Oke, itu untuk saham STRK ya, apalagi untuk beberapa hari terakhir ini kan tidur di 50 kemudian bangun, tidur lagi, bangun cukup tinggi kemudian tidur lagi, misal besok pun bangun. Kalau buat teman-teman yang minat buat scalping, disclaimer ya, tapi hati-hati. Oke, itu untuk saham STRK dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.